Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bunda 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Bunda 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah oleh Ibu Sifat Retno Cahyani, CGB Angkatan ke-9. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan suatu apapun sampai selesai. Perkenankan, saya pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah dan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan, yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Bunton 01 kepada Bapak Kasimin SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih pengacara yang telah memberikan waktu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi membangun politik di sekolah, yaitu yang diserahkan oleh Bu Sifat Retno Cahyani. Dan terima kasih atas diselenggarakannya acara ini.
Dan semoga acara ini nanti dapat berjalan lancar dan kita semua dapat mengintegrasikan dan dapat melaksanakannya pada kesepakatan nanti. Dan nanti Bapak Ibu pada penjelasan atau penyampaian informasi yang disampaikan oleh Bu Retno yaitu tentang budaya positif di sekolah kita, itu penyampaiannya informasinya apa nanti, sehingga kita dapat menyepakati kesepakatan itu. Pada setelah disepakati ada perubahan, jadi ada yang lebih baik dan dapat mengimplementasikannya, ya, sehingga kita semuanya dapat melaksanakannya dengan baik apa yang nanti disampaikan atau program atau perubahan apa dari budaya tersebut di sekolah kita yang akan disampaikan oleh Mbak Retno itu apa. Dan kita semua saya harap berpartisipasi aktif dalam telah menjadi kesepakatan budaya apa, sehingga ada nilai plus atau nilai tambah dari budaya anak-anak kita dari sekolah kita juga semua agar lebih baik atau perubahan yang lebih baik. Dan saya kira dari saya cukup resmi, yang jelas Bapak Ibu nanti dapat melaksanakannya dan mengikutinya dengan penuh penuh hikmat atau dengan serius. Dan sekian akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasimin atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Ratno Cahyani. Waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan. Saya selaku pembawa acara, jika ada kata atau perbuatan yang sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menyampaikan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Jangan tegang ya Bu Adu. Ini saya hanya menginformasikan saja, gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian karena sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri diseminasi saya. Selanjutnya, yang pertama, ini langsung saja ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya, hukuman apa saja Bu? Misalnya ada yang datang terlambat dihukum. Itu untuk siswanya supaya disiplin. Nah, setuju atau tidak? Setuju, yang penting itu hukumannya tidak secara hukuman fisik atau yang melukai siswa. Oh ya. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Nur? Kurang setuju. Lebih ketidak setuju ya. Ya. Tapi nanti dialihkan bukan hukuman sebenarnya, artinya konsekuensi. Iya.
Ya, makanya saya tanyakan dulu, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Tidak. Bu Mulyani tidak setuju. Tadinya setuju Bu, tadi ya. Terus ada penjelasan jadi tidak setuju. Oke, ini tidak salah dan tidak benar ya. Ini hanya saya mau menanyakan. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, setuju atau tidak setuju? Bapak kepala sekolah tidak, Bu Yani setuju, Pak Nur tidak, Bu Susi setuju, Pak Adi kurang setuju, Pak Eko tidak, Bu Yani setuju, Pak Soim setuju, Bu Nur setuju ya? Ya, kalau yang tidak setuju berarti tidak pernah memberikan hadiah. Ya, tidak pernah memberikan riba enggak ya, ini bersanda. Kalau oh, iya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Mampu memberikan solusi. Jadi yang memberikan solusi itu guru, ya. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Tidak selalu. Bu ini kurang setuju. Oke, Pak Eko tidak kurang ya. Oke, ya. Dari jawaban tadi akan terjawab oleh materi-materi yang sudah saya siapkan. Jadi dari empat ini yang termasuk budaya positif. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan universal, misalnya ada nilai kejujuran, nilai kemandirian, ya, itu yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya Bapak Ibu? 6. Apa enggak? Enggak. Ya, nanti kita akan latihan nyanyinya ya. Latihan nyanyinya karena memang belum semuanya melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Dari nomor 1 sampai 6, istilah yang asing bagi Bapak Ibu guru itu apa? Segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melakukan, tapi belum mengetahui istilahnya. Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh hampir semua guru, cuma belum ngerti. Oh, ternyata yang saya lakukan itu termasuk segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Cobalah buka. Ini adalah permainan Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan di bola buka. Anda adalah A. Jadi kita misalnya saya A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan salah satu tangan saja. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalam kepalan tangan kita ada sesuatu yang sangat berharga. Entah itu emas atau apa, kita nggak tahu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, teman yang di sebelah, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, tolong, gitu ya. Boleh menghardik, kamu menghardik ya.
ngancam. Aku sekarang berbuka ya, orang tuh ngomong nyanyang misalnya. Iya, membentak, lebih membentak ya. Terus mengintimidasi, memarahi. Bukan loh, sini. Wah, itu kan memarahi ya. Terus menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba dilakukan 30 detik saja. Berarti memulai dengan posisi, jangan padi. Makanya dengan Pak Eko, Pak Nur dengan Pak Soim. Coba yang mau jadi A siapa, mau jadi B siapa? Coba Bu, posisi yang B Pak. Oh, posisi yang B. Jadi Bu Mulia ini mempertahankan apa yang berharga, ya. Boleh caranya apa saja, dengan merayu, menggelitik, di situ saja. Ya. Itu berarti merayu Pak. Pak, merayu buka, nanti tak saya mancing, dibuka, berarti merayu lagi, ya. Berarti berhasil. Oh, Pak saya bingung. Dirayu boleh, mau dibuka, tangannya dipegang, dibuka, semangat itu juga boleh. Monggo. Ya jadinya bareng-bareng kayak gini. Tadi Bu Mulia sudah dirayu belum sama Bu Susi? Oh belum. Coba Bu merayu atau terserah apa yang dilakukan Bu Susi supaya kepala tangannya Bu Mulia ini terbuka. Coba sekuat tenaga harus, kalau bilangnya sekuat tenaga. Iya nggak boleh pegang-pegang ya. Berarti harus merayu, harus mengiming-imingi. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang jadi A itu kan kita ya, kita yang mengontrol diri kita. Ya, sebentar wajahnya. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke kita yang sebagai A. Kita mempunyai kontrol. Kita mau membuka atau menutup itu tergantung diri kita. Walaupun ada yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Kalau kita punya prinsip yang kuat, maka kita punya pendirian. Tadinya Dokter Sam, yuk diajak mancing langsung buka. Nah itu berarti kita masih tergoda dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu memang wajar ya Bapak Ibu. Nah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi yang membuka Pak Eko ya? Ya, Pak Nur tidak membuka, Bu Leni tidak membuka. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi Pak Eko karena dirayu, diajak mancing, ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tadi Bu Leni dan Pak Nur ya, tetap menutup ya. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Alasannya apa Bu Leni? Pak Nur? Oh tidak penting bagi Pak Soim, tapi penting untuk Pak Nur. Karena Bu Leni, karena tadi kan sesuatu yang berharga ya. Oh iya, karena sesuatu yang berharga harus dipertahankan. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Oke. Lanjut. Pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Gleiser. Yang pertama, selama ini ilusi guru mengontrol murid adalah salah. Jadi murid itu tidak boleh dikontrol oleh guru, karena tadi sesuai ilusi tadi. Ilusi tadi adalah yang memegang kendali, yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengontrol
mengontrol murid. Kamu harus ini, itu tidak boleh. Itu berlaku zaman dulu, zaman saya sekolah. Untuk zaman sekarang itu tidak bisa. Karena anak-anak punya kontrol diri masing-masing. Yang kedua, semua penguatan positif itu bermanfaat. Ya, penguatan yang positif itu bermanfaat. Jadi kalau ada yang menjelekkan, yang wadani dan sebagainya ya, anak-anak SD itu punya alasan sebenarnya. Alasannya ya untuk mereka sendiri, untuk kesenangan mereka sendiri. Tetapi kalau kita penguatan yang positif itu bermanfaat. Kalau tadi kita ada merayu ya, itu bermanfaat. Karena kita kepengen kepala tangan teman kita itu terbuka kan bermanfaat untuk kita, tapi belum tentu bermanfaat untuk teman kita. Terus yang ketiga, kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga yang salah. Jadi kritik itu tidak menguatkan karakter, justru melemahkan karakter. Jadi kalau kita mau memberikan arahan kepada anak-anak, jangan menggunakan kritik. Kita lebih ke membangun ya yang positif. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang juga salah. Orang dewasa berarti kan di kompleks sekolah kan berarti kita ya sebagai guru. Kok memiliki hak untuk memaksa? Itu tidak bisa. Karena kembali lagi, setiap anak mempunyai kontrol diri masing-masing. Oke, kita lanjut. Bagaimana seseorang mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Stimulus respon di sini kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan Bu Yuni berbeda. Saya dengan Bu Mulyani berbeda, dengan Pak Adi berbeda. Dan juga termasuk anak-anak. Dari sekian banyak siswa kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama kalau yang respon. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda kalau yang teori kontrol. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada anak ya, anak yang menerima hadiah itu senang. Oh iya, aku diberikan penghargaan, berarti besok aku harus lebih rajin lagi. Tapi bagi yang tidak menerima itu ini pun kayak biasa diwehi, aku begana orang diwehi. Nah, punya gambaran yang berbeda, bukan lagi sebagai reward tapi sebagai hukuman. Berarti aku harus kerja keras, aku harus belajar supaya dapat hadiah dari bu guru. Tuh perbedaannya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau yang respon. Dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sangat berbeda deh. Kalau kita stimulus respon supaya sama dengan kita, sepemahaman, sepemikiran. Tapi kalau yang dari kontrol, oh iya, dia menilai itu berbeda dengan kita, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan yang tadi merayu, mengkritik supaya membuka kepala tangan. Kalau yang ini adalah salah, kayak gitu ya salah. Ini adalah sesuatu yang berharga nih buat aku, kayak gitu ya. Jangan dibuka. Nah, ini yang stimulus respon. Yang lainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk nggak bisa, akhirnya maksa. Ya, dipaksa sekuat tenaga. Tadi Bu Susi, ini Bu dibuka, pengen lihat orang bisa. Oh, ya, dipaksa. Nah, di sini ada di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bekerja sama, bukan lagi memaksa. Di sini mikirnya menang kalah kalau yang respon. Kalau kontrol menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah,
tidak ada yang benar semuanya, tidak ada yang salah, semuanya benar, menang. Lanjut, disiplin positif ada 3. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini adalah cara menerapkan, ya, berbeda dengan budaya positif ya. Kalau disiplin positif itu masuknya ke budaya positif, berarti lebih kompleks ini. Terus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi sudah tahu, oh iya, jam sekolah saya jam 7, berarti saya harus hadir sebelum jam 7. Ini berarti termasuk ke disiplin positif. Yang ketiga, menjadikan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi ada kesadaran diri dari siswa itu. Ini kalau disiplin positif. Oh iya, kalau hari Sabtu pakainya kaos, berarti saya juga harus pakai kaos. Bukan karena diingatkan, bukan karena pujian atau hukuman, lebih dihukum. Terus lanjut, nilai-nilai kebajikan universal itu semuanya bermuara ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, betul. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini nantinya disiplin positif ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu pilih yang mana? Bunga 1, 2, apa 3? Kalau motivasi, yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan pujian, imbalan, yang ketiga menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Jadi motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tidak terlambat, itu masuknya yang mana? Pertama, kedua, ketiga? Ketiga. Yang mana Bu Susi? Yang kuning. Oh, yang ketiga ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Betul. Ini yang harusnya memang yang harus terwujud. Kalau yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berarti masih motivasi eksternal. Aku wedi lah mau dihukum apa guru, jadi berangkat gasik, itu masih motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau pujian, aku mengerjakan PR lah, biar nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu guru, itu juga masih motivasi eksternal. Tapi kalau yang kuning ini motivasi internal, iya, menghargai diri sendiri. Lanjut, nih. Tadi kan Bapak Ibu milih ya, setuju atau tidak hukuman itu untuk mendisiplinkan siswa. Di sini ada perbedaannya. Oh, ini tadi caranya diatur ya Pak, dan juga begitu jelas. Kalau hukuman itu, kalau tadi yang setuju, hukuman membuat disiplin siswa, itu membuat siswa beridentitas gagal. Jadi hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu membuat anak menjadi takut, anak membuat jadi sakit hati. Lah aku bubuh pelajaran kau lah, karena pelajaran kamu waktu kamu las, lah aku bubuh, benci jadinya. Ini membuat anak beridentitas gagal. Terus baiknya bagaimana? Di sini ada perbedaannya. Membuat identitas anak berhasil itu ada 2 di antara ini, dan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu misalnya nih, kalau saya di kelas 1 ada anak yang minum di kelas dan tumpah. Nah, anak-anak langsung minta izin ambil pel, Bu, saya mau ambil pel, kenapa airnya saya tumpah. Nah, itu adalah konsekuensi
konsekuensi. Itu anak-anak jadi ngerti dia tidak akan dimarahi walaupun sudah menumpahkan air. Tapi kalau yang restitusi ini jauh lebih baik lagi, mencari solusi supaya tidak tumpah itu bagaimana, terus cara menghadapinya bagaimana. Jadi nanti ini kita bisa pahami bersama, karena tulisannya di sini jadi nggak jelas. Yang jelas kalau hukuman itu harus ya ada kata-kata harus, kamu itu harus, itu hukuman. Berdiri di depan tiang bendera 20 menit ya. Itu jadinya Pak anak itu benci, pendendam. Besok lagi aku nggak mau ke tempat guru itulah, galak gitu. Itu kalau hukuman ya. Terus hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Kalau hukuman itu tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, hukuman psikis, atau kata-kata kasar. Jadi kalau hukuman itu tidak direncanakan Bapak Ibu. Kalau ada anak terlambat pakai sepatunya warna putih, gurunya udah naik pitam ya, udah marah, langsung kamu lari lapangan 2 kali. Itu kan tidak direncanakan ya, dan bersifat satu arah karena tidak diberikan kesempatan anak itu menyampaikan alasan kenapa terlambat, kenapa memakai sepatu yang berbeda warna, seperti itu. Terus yang kedua, konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Jadi konsekuensi ini sudah direncanakan. Jadi anak-anak sudah tahu, oh iya, kalau menumpahkan air, kalau buang sampah sembarangan sudah tahu konsekuensinya, karena sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004 bukunya. Jadi restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka. Mereka diberikan pertanyaan supaya mengenali dirinya, oh iya, aku salah dan aku harus berbuat apa. Nah, sekarang saya bertanya nih Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Udah paham ya? Terus berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, nggak pakai sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi ya? Iya, kehilangan 10 menit. Terus duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak izinkan bermain guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Pada jam istirahat tidak izinkan bermain. Jadi teman-teman yang bermain itu duduk aja di pinggir karena sudah mencederai teman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, satu arah berarti hukuman.
terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sudah kelas usai karena tertinggal pelajaran. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman membersihkan WC karena mematahkan pensil kawatnya, hukuman. Oke, lagi udah, berarti udah. Ya, sekarang tentang penghargaan tadi. Katanya kalau memberikan penghargaan tadi anaknya jadi berprestasi ya. Tadi ada yang setuju ya? Ada. Yang tidak setuju tadi yang tidak pernah memberikan penghargaan. Enggak ya. Oke. Penghargaan itu sebenarnya menghukum anak-anak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pemberian penghargaan juga tidak efektif. Kenapa? Kalau muridnya Bapak Ibu 15 misalnya, semuanya mengerjakan tepat waktu, semuanya tugasnya nilai 100, berarti guru juga harus memberikan sebanyak 15 anak selama mereka sekolah, misalnya 1 tahun, berarti harus memberikan sebanyak 1 tahun. Efektif apa tidak? Tidak. Gurunya jadi tekor. Betul ini gurunya tekor ya. 1 bulan udah keluar 15, itu kali 4 minggu setiap hari selama 1 tahun, itu juga berarti tidak efektif. Terus merusak hubungan dengan siapa? Dengan teman. Misalnya kita budaya dulu ya, ranking 1, 2, 3 yang diberikan hadiah, padahal kita rankingnya sampai 5. Kenapa hadiahnya cuma diberikan 3? Yang ranking 4 dan 5 itu merasa minder. Aku ranking 4 kurang diwehi, aku ranking 5 diwehi. Ya, jadi merusak hubungan. Jadinya bobo badiran kaya lah, kayak hadiah orang seperti itu. Ya, jadi merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi niat kita memberikan reward, malah justru anak-anak punya pandangan yang berbeda. Serba sinau, musik garap soal sapa nama, yang nilainya 100, bu gurunya ngerti nilainya paling 100, akhirnya apa? Diberi penghargaan tapi kurang tepat, karena yang mengerjakan bukan si anak itu, bukan siswa, tapi orang tua atau kakak dan sebagainya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Jadi Bapak Ibu dari tadi yang setuju sekarang menjadi apa? Tidak setuju, ya. Tidak setuju memberikan penghargaan. Kita cukup memberikan motivasi. Jangan berupa barang. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya peraturan kelas. Sekarang semuanya diganti keyakinan kelas. Apakah hal yang berbeda? Keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda. Perbedaannya ada di sini. Nanti ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Betul, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Betul. Iya, masker. Ya. Berarti keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi keyakinan kelas ini dibuatnya itu dari pendapatnya masing-masing siswa, bukan kita yang menentukan. Tapi kalau peraturan itu ditentukan oleh guru dan bersifat satu arah. Ini yang tidak dianjurkan karena
Tadi kembali lagi ke teori kontrol, kalau setiap anak itu punya kontrol diri masing-masing. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Pak Nur sudah? Bu ini? Oh ya, sudah tapi belum tertulis. Pak Adi? Sudah. Kalau saya juga sudah. Cuma belum dilaksanakan sepenuhnya karena kelasnya sudah di sana. Pindah ke sini kan tidak membaca. Jadi memang alangkah baiknya keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya, terus diketik, dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh semua anak supaya tahu, oh iya keyakinan kelasnya seperti ini. Ini ada prosedurnya, ya. Jadi warga sekolah, murid-murid untuk bercurah pendapat. Pendapatnya apa? Misalnya tidak boleh datang terlambat, misalnya. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu ditulis semuanya, masukan dari anak-anak. Lalu kita mengganti kata yang negatif menjadi positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah di tempat sampah, begitu. Terus kita tinjau ulang lagi, bahwa ada yang sama. Baiknya itu ada 3-7 keyakinan kelas. Setelah sudah selesai dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Jadi guru dan muridnya itu menandatangani. Jadi kayak membuat deklarasi. Terus yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, jangan ditaruh di pojok, ya, nanti yang membaca tidak ada. Itu tadi prosedur pembentukan keyakinan kelas. Terus yang ini, posisi kontrol guru ada 5: penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, manajer. Bapak Ibu selama menjadi guru, ya, posisi kontrolnya itu yang mana? Bisa menuliskan di bukunya masing-masing, boleh. Dari 5 ini, pernah jadi semuanya, tulis semuanya berarti Pak. Yang sering dilakukan: penghukum, teman, membuat merasa bersalah, manajer atau pemantau. Coba dituliskan di sini kalau begini. Saya seringnya itu sebagai apa? Nanti habis ini kita lihat videonya. Apa sudah tahu jawabannya, ya? Sudah tahu, ya? Sudah nyimpan jawabannya, ya? Selama saya mengajar ternyata saya itu seringnya menghukum. Berarti dalam batinnya menghukum. Ya, kalau pembuat merasa bersalah ini sih nadanya rendah, tapi nyelkit, membuat anak itu merasa bersalah. Kita terlalu Pak untuk videonya. Yang pertama dulu, nih, posisi penghukum. Ditulis dulu Pak. Nah, ditulis dulu. ESC. Terus ke folder, iya, situ. Tapi, iya, dari depan Pak. Nah, ini bukan ini Pak. Ke folder Pak. Iya. Nah, yang penghukum dulu. Diperhatikan, ya Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
masih sama, Naren. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nanti Pak yang teman dulu. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah selamat di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini itu katanya. Ya Pak, lanjut Pak. Yang mantap. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Yang terakhir ya. Yang itu nih. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan
kegiatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi udah melihat video ya, dari video 1 sampai video yang kelima. Itu nanti Pak, segitiga resolusinya nanti. Kembali ke PowerPoint-nya. Oke, dari posisi kontrol guru yang tadi ya, berarti yang lebih tepat dari penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, itu yang manajer, itu yang mana? Manajer. Jadi tadi kesepakatan yang pertama ya, guru mencari setiap solusi permasalahan dari setiap siswa. Itu tepat atau tidak? Dari video tadi yang manajer. Tadi Naren itu yang terakhir yang manajer kan itu dicarikan solusi atau mencari solusi sendiri? Mencari solusi sendiri. Jadi guru itu tidak perlu mencarikan solusinya, justru mengarahkan supaya anak itu tahu, oh iya, kalau saya terlambat berarti saya harus minta alarm, minta tolong orang yang di rumah untuk membangunkan gitu. Nah, kesimpulannya ini, penghukum itu nadanya tinggi tadi ya. Bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Dampaknya apa? Anak jadi pendendam dan tidak menyukai guru. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus. Aduh Naren, gitu ya. Tapi di sini apa? Justru malah siswanya bersalah menjadi minder, ya. Karena apa? Nanti kalau ibu ditegur kepala sekolah bagaimana Naren? Ibu bisa jantungan. Nah itu jadi anak bersalah lagi. Aduh, nanti ibu guruku jadi sakit, gitu ya. Terus sebagai teman, nadanya ramah, akrab, bercanda. Tadi ya, aduh Naren, saya udah berangkat jam berapa ini? Nah itu kan bercanda ya. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu guru. Jadi kalau kalau mau itu jadinya milih, lalu yang terlambat kalau bu guru kayak lah, si Emang undang saya dan sebagainya. Nah itu nggak boleh deh. Terus siswa jadi tidak mandiri. Yang keempat, pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tapi identitas gagal menjadi berhasil karena hanya dipantau saja. Oh yaudah, kalau kamu sudah tahu konsekuensinya 20 menit terlambat, saat istirahat juga harus tinggal kelas selama 20 menit. Tetapi siswanya tidak sepenuhnya mandiri. Terus yang kelima, ini yang paling diutamakan ya, manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dekat dengan murid, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa mencari solusi sendiri. Dampaknya murid jadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi saat ini Bapak Ibu bisa melakukan perubahan dari penghukum, dari pemantau, dari teman, dari pembuat merasa bersalah menjadi posisi manajer. Memang susah tapi kita harus pelan-pelan berusaha.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Bapak Ibu harus memahami kelima kebutuhan dasar ini di masing-masing kelas. Jadi kalau anaknya sudah kita energik, semangat, kok anaknya lemas, loyo, males, itu kenapa? Apakah kurang senang dengan pelajaran? Apakah kurang bebas? Apakah kurang kasih sayang dari guru? Hanya dibentang-bentang terus setiap hari, jadinya nggak mau menerima pembelajaran. Nih coba, ini kebutuhan apa ya? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Kebutuhan apa? Kesenangan, karena ada kata-kata senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan bisa buat bu guru kejar aku. Apa? Apa? Oh lupa, kembali lagi. Ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Penguasaan, betul. Jadi anak itu bangga kalau kita kejar-kejar ya. Iya, menguasai gurunya, betul, karena hebat sih, merasa hebat. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Diulangi lagi, oke. Bosan berarti mana? Kebebasan. Lalu bosan masih nulis baik, itu juga bisa. Anak tidak kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, jadinya prestasinya menurun. Sekarang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tadi yang posisi manajer, ya. Terus tujuannya untuk mewujudkan murid bertanggung jawab dan mandiri. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan, cuma belum mengetahui. Oh ini ternyata segitiga restitusi. Yang pertama, kamu menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan pernyataannya, kamu bukan satu-satunya yang telah melakukan ini. Berarti identitasnya lagi distabilkan. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Tadi Naren ditanya kenapa kamu terlambat gitu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tindakan yang salah. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini adalah keyakinan. Tadi yang terakhir ya. Oh iya, saya punya kakak dan ibu, gitu ya. Nah, ada videonya. Kita tolong Pak. Ini saya sadar dari YouTube Pendidikan Guru Penggerak. Yang segitiga restitusi. Sudah lama nggak? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya yang mentah-mentah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, dari video ini kita jadi tahu ya. Oh iya, saya pernah melakukan. Pernah apa belum Bapak Ibu? Ada yang berkelahi di kelas. Kita duduk bareng dengan anak itu dan mencari titik permasalahannya dan mencari solusinya. Ternyata pernah, ya. Dan jadi segitiga restitusi itu bukan sesuatu hal yang baru, tapi istilahnya saja yang baru tahu. Jadi itu sangat bagus untuk perkembangan psikis anak-anak. Karena tidak hanya dinilai anak itu salah terus ya, karena setiap anak itu punya tujuannya masing-masing. Nah, ini adalah rencana saya membangun budaya positif di sekolah ini. Latar belakangnya, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati untuk yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif juga dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Latar belakangnya itu membangun budaya positif di sekolah. Tujuannya membentuk karakter yang positif, mewujudkan disiplin positif. Nah, menumbuhkan kebiasaan berbudaya lingkungan. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Peduli lingkungan sekolah. Karena memang kita sadari tidak ada penjaga sekolah. Oleh karena itu banyak sampah-sampah yang sudah dibuang di tempat sampah karena angin jadi terbang, jadi kondisinya kotor. Nah, ini yang harus kita tindak lanjuti. Terus yang terakhir hubungan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan, supaya anak-anak itu tahu bukan hanya dikasih penghargaan saja mau melakukan. Tolak ukurnya tercipta karakter positif melalui budaya 5S. Apa saja nih Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi tambah lagi 6. Sabar. Iya, yang kedua sabar Bu. Oke, yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan dan tekanan. Jadi mereka mengikuti pembelajaran itu dengan bahagia. Tumbuhnya kebiasaan berbudaya lingkungan, terutama peduli lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya sampah saja nantinya, tapi merawat tanamannya. Jadi ada tanaman yang kering, itu anak-anak secara sadar tidak dipaksa, tidak disuruh, langsung ambil air bisa untuk menyiramnya. Sebenarnya ini yang perlu sekali untuk di lingkungan kita. Terus terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Tidak hanya saat pembelajaran saja. Terus, nah ini yang akan saya lakukan, berkonsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sesama guru, melakukan sosialisasi sekarang ini ya. Terus
melakukan sosialisasi kepada murid untuk kesepakatan kelas. Berarti yang belum hanya kelas 3 dan kelas 6, oke, karena yang belum merdeka. Terus melakukan desain kesepakatan kelas dan di print out. Tadi Bu Yuni bilang sudah buat Bu, tapi belum di, iya belum di print. Nanti bisa membuat desainnya. Terus membuat program budaya 5S dan pembiasaan berbudaya lingkungan. Program 5S-nya itu nanti saya buat jadwal setiap harinya supaya Bapak Ibu guru yang ada di jadwal itu boleh datang lebih awal untuk menyambut anak-anak yang datang. Jadi nanti ada kebiasaan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Terlebih sabar. Terus membuat jadwal menyambut kedatangan peserta didik di pagi hari. Membuat jadwal kegiatan pembiasaan berbudaya lingkungan. Nah, yang ini juga nanti ada jadwalnya kelas 1, 2, 3. Kira-kira apa? Nanti ada. Saya udah membuatnya. Ini program budaya 5S menyambut kedatangan. Hari Senin itu saya jadwalkan ada 3 guru, Bu Duyana, Bu Yuni, dan Pak Hadi. Ya. Saya miliknya itu yang mana kosong, jam pelajarannya kosong, jadi tidak mempersiapkan pembelajaran di pagi harinya, jadi bisa menyambut anak-anak. Hari Selasa saya dan Bu Susi, karena yang kosong. Terus hari Rabu Pak Adi dan Pak Eko. Hari Kamis Pak Nur dan Bu Duyana. Hari Jumat Bu Yuni dan saya. Hari Sabtu Bu Susi dan Pak Nur Sotik. Mudah-mudahan ini nanti saya ajukan ke kepala sekolah bisa ACC. Kalau ACC langsung bisa ditindaklanjuti. Terus ada pembiasaan berbudaya lingkungan. Saya singkatnya Jumat Sersih Bapak Ibu. Sersih, sehat dan bersih. Jadi nanti semuanya senam bersama di halaman sekolah. Setelah senam itu kelas 1 dan 2 di depan kelas masing-masing membersihkan. Entah itu sampah, entah itu rumput dibersihkan. Terus kelas 3 dan kelas 4 itu mencabut rumput di sekitar halaman sekolah. Jadi banyak rumput-rumput ya. Nanti kelas 3 dan 4 ini yang udah besar untuk bisa nyapu dan nyabut rumput. Kelas 5 dan 6 membuang sampah yang berserakan, menanam tanaman dan menyiram tanaman di kelas 1 sampai kelas 6. Karena saya mikirnya kan lebih besar daripada anak kelas 1. Nantinya takut kalau kelas 1 mainan air malah jadinya mandi di sekolah. Oke, terima kasih. Itu tadi diseminasi yang bisa saya sampaikan. Adakah pertanyaan Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan? Mungkin keyakinan kelas masih bingung atau tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oh, Pak Adi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk terkait tentang report tadi Bruno yang bisa mendapatkan pandangan sudut pandang lain oleh peserta didik yang lain, terutama yang tidak mendapatkan report. Nah, terus yang mau saya tanyakan, selain misalkan report kan bisa melalui verbal dan melalui berupa hadiah anak seperti itu ya. Misalkan kalau kita memberikan hadiah barang itu secara langsung dapat dimaknai oleh peserta didik yang lain, mungkin itu sebagai waduh, kenapa sih saya tidak dapat mendapatkan itu ya, seperti itu. Kalau misalkan kita memberikan secara verbal ujian dan lain-lain, itu kan bisa juga didengar oleh peserta didik yang lain, tetapi juga mungkin mereka merasa ingin diuji seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu, sedangkan bagaimana cara kita untuk mengapresiasi atas meningkatnya prestasi siswa tersebut seperti itu, agar tidak menjadi hukuman bagi siswa yang lain yang tidak mendapatkan prestasi tersebut. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini masalah sistem ranking, karena sementara wali murid juga
masih mengharapkan sisi pendidikan itu tahu untuk anaknya. Padahal itu juga salah satu bentuk penghargaan juga mungkin ada informasi. Namun di sisi lain mungkin ada efek negatifnya juga. Saya minta penjelasan. Terima kasih. Ya, guru penggeraknya tanya dan salah guru penggerak. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak ada? Saya menanggapi dulu dari Pak Ade. Jadi penghargaan yang bisa kita berikan itu paling kita memberikan satu catatan secara pribadi ke anak-anak untuk yang mengetahui hanya anak itu. Misalnya kamu prestasinya sudah bagus, mohon ditingkatkan bahkan dipertahankan. Jadi jangan di depan anak-anak. Kalau di depan anak-anak ya paling secara keseluruhan kita memberikan reward secara keseluruhan, karena kita kembali lagi sadar bahwa setiap potensi anak-anak itu kan berbeda-beda dari latar belakang yang juga berbeda-beda. Si A, si B itu tidak bisa disamakan. Jadi kalau kita mau memberikan penghargaan, jangan berbentuk barang supaya tidak menghukum, ya. Jadi lebih baiknya secara pribadi. Jadi membuat catatan kemajuan. Kalau saya biasanya seperti itu untuk kelas 1, ada anak yang kurang di kelas, saya tulis catatan, kamu harus rajin membaca ya. Itu kan anak-anak tidak tahu. Kalau anak-anak yang lain tahu nantinya jadi bahan bully. Takutnya seperti itu. Jadi saya secara pribadi nanti saya sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu tolong buka bukunya anak di tanggal sekian. Saya punya catatan tertentu untuk putra panjenengan gitu. Nanti langsung ditindaklanjuti. Mungkin itu bisa juga untuk yang berprestasi supaya tidak merasa diistimewakan sama Bapak Ibu guru. Oh, si istimewa kayak terus loh, diberi hadiah terus sama Bapak Ibu guru. Nah, ternyata tidak. Tapi semuanya, kalau bisa semuanya untuk dicatat kemajuan perkembangannya di sekolah seperti itu untuk memotivasi lebih lagi. Begitu, itu jawaban saya mungkin bisa mencerahkan, ya, karena saya ngalami sendiri. Kalau saya harus berikan hadiah setiap hari, nah tadi yang dibilang ini tekor, ya, tekor ini udah memberikan hadiah, Bu, itu kemarin diberikan itu, kok saya ini, nah harus ini lagi kan. Jadi mungkin lebih baik ke kalimat-kalimat yang positif yang mendukung supaya anak itu lebih mempertahankan. Begitu Pak. Ya, untuk Pak Nur, untuk sistem ranking kembali lagi. Tadi saya bilang ya, kalau setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Si A, si B, si C itu tidak bisa disamakan. Jadi kalau dibuat ranking itu juga termasuk menghukum anak-anak yang memang punya kelemahan, artinya tidak bisa meraih yang sama dengan temannya. Mungkin karena keluarganya, ya bisa jadi kan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, jadi anak itu malas. Nah, pelajaran aku didomai boy, apa guru orang bisa baca didomai boy, nggak betul, ya. Jadi sistem training itu memang ditiadakan, bukan berarti kita tidak menghargai yang bisa ya, tapi justru kita memberikan nilai bahwa saling menghormati dengan teman itu sangat penting supaya anak-anak yang kurang, anak yang di bawah itu tidak merasa minder seperti itu Pak Nur. Jadi kalau bisa ya menyampaikan secara umum saja, karena saya pun juga sama, sudah 2 tahun kurikulum merdeka saya tidak pernah menyampaikan selamat ya Bapak Ibu putranya ranking 1, itu enggak. Saya menyampaikannya ya sudah bagus, besok dipertahankan lagi, ditingkatkan lagi di kelas selanjutnya. Jadi semuanya dengar gitu, supaya anak-anak yang lain yang merasa di bawahnya juga tidak minder. Seperti itu Pak Nur. Oh Bu ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya Bu Retno tentang keyakinan kelas. Saya akan mengajar di kelas rendah, kelas 2. Itu bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas di kelas 2 itu yang efektif, Bu Retno.
Soalnya selama ini walaupun belum di print, tapi kan saya setiap hari sudah menyampaikan ke anak-anak dan anak-anak juga bu ini, tapi setiap harinya masih lupa. Yang namanya anak-anak kan lupa ya. Selalu diingatkan dia. Begitu Bu Retno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keyakinan kelas yang dibuat Bu Yuni ada berapa poin? Oh, 5. Berarti lebih alangkah baiknya memang harus di print ya supaya tahu keyakinan kelasnya itu apa saja, dan kalau bisa setiap harinya memang dibacakan Bu keyakinan kelas kita gitu. Apa kita tulis ulang lagi boleh seperti itu. Terus itu diambil dari pendapatnya anak-anak, jadi anak-anak lebih mengena, dan juga kata-katanya jangan terlalu panjang Bu. Misalnya tadi yang tidak boleh datang terlambat, berarti harus datang tepat waktu. Berarti anak-anak tahu, oh iya datang tepat waktu seperti itu. Jadi mungkin atau ibunya di print, terus nanti setiap harinya kita bacakan atau kita tulis ulang, diingatkan lagi. Terus juga yang simple saja kata-katanya, jangan terlalu panjang karena anak kelas 2 begitu. Dan mengenai keyakinan kelas ya, ini apakah berlaku hanya untuk guru kelas saja, Bapak Ibu? Ayo. Berarti kalau misalnya untuk guru kelas, berarti Pak Soim nggak perlu membuat keyakinan kelas, begitu? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Semuanya betul. Jadi setiap guru, Pak Soim ya, guru mapel, Pak Soim, Pak Eko, kita guru kelas itu berhak untuk membuat keyakinan kelas saat pelajaran agama misalnya. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya kalau mau bertanya angkat tangan dulu. Nah, itu berlaku untuk semuanya, jangan salah persepsi ya. Aku guru mapel, 2 kelas 2 orang berarti keyakinan kelas banget kelas ini di kelas gitu, enggak. Tapi di saat mengajar, di saat di kelas seperti itu ya, jadi bisa ditanyakan yuk keyakinan kelasnya apa gitu ya. Maksudnya kalau saya keyakinan kelas kalau tidak mengerjakan PR ya besok harus mengerjakan, harus dibawa PR-nya, enggak saya hukum ya sudah kamu mengerjakan di depan, saya tidak pernah. Tapi keyakinan kelas adalah ya kalau lupa konsekuensinya adalah ya besok harus membawa. Iya, saya tidak nyuruh yuk dikerjakan di luar, tunggu ini nang guru lewo. Akhirnya apa? Korbannya adalah yang di dalam kelas, jadinya nggak berjalan efektif seperti itu. Ada lagi atau oke Bapak? Saya cuma mau menambah atau jawab pertama saja tentang hukuman dan hadiah tadi. Ada hadiah itu juga bisa menjadi hukuman bagi anak tersebut. Contoh pada suatu setiap kali itu mendapat hadiah. Sesuatu karena ada belum belum dapat hadiah, maka anak tersebut seperti divonis atau merasa dihukum karena nggak mendapat hadiah tersebut atau seperti itu. Iya, betul Bapak. Betul sekali, ini yang di poin terakhir ya, penghargaan itu juga menghukum. Karena saya sendiri pun mengalami saat saya sekolah, ketika saya tidak dapat peringkat, itu rasanya saya menghukum diri saya sendiri, harus belajar tidak berhenti. Nah itu kan juga menghukum diri sendiri ya. Dan juga adik saya juga sama, ketika tidak dapat peringkat, itu juga menghukum, tidak main, tidak tidak berhenti belajar. Nah itu juga menghukum. Jadi kalau bisa deh, memang betul dikatakan Bapak Kepala Sekolah, kalau penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Jadi alangkah lebih baiknya penghargaan yang kita berikan cukup kita memotivasi, kita memberikan reward, tapi secara intern gitu ya, pribadi, membuat catatan perkembangan saja. Jadi ada jurnal itu sebenarnya untuk mengisi itu. Oh ya ternyata si A ini udah mau sampai R. Kita cukup kayak saya, oh bagus, bisa
Kalau Bu saya belum, ya besok seperti itu. Ya begitu. Saya rasa cukup. Kalau ada yang mau menambahkan lagi, cukup ya. Ya, saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, kita bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing, supaya apa yang disiplin positif ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang semuanya bermuara supaya anak itu selamat dan bahagia. Ya, jadi tidak belajar dengan kondisi terpaksa, dengan kondisi takut, dengan kondisi dendam, benci. Seperti itu. Akhirnya saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan acara pada hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, mari bersama-sama. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya.